Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu konsekuensi dari suatu pilihan, yang akan disampaikan oleh Syamas Bapak Julius Kadang. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan, karena kami sungguh menyadari bahwa kami ada sampai saat ini, itu semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan, dan sebagai respon akan kesetiaan dan kasih kami kepadamu. Maka dalam mengawali tugas kerja dan pelayanan kami di hari ini, kami mau mendasarinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan setiap kata, setiap firman, dan setiap suara yang terdengar. Biarlah melalui renungan pagi ini, hati kami sungguh diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan hidup kami semakin diubahkan dan selaras dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memahami isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka renungan pagi ini. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 17 dan 18. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud, ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, menjadi refleksi dalam kita menjalani seluruh rutinitas kita dari hari ke hari. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang dapat menjangkau siaran Bina Keluarga Kristen, Jemaat GKI Ebenezer Timika, dimanapun berada saat ini. Satu hal yang saya yakini bahwa pagi ini pasti ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan mari kita sambut itu dengan iman. Tema di pagi ini adalah menjaga janji dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulangi, tema renungan kita adalah menjaga janji dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya pasti rindu menerima berkat dan janji Tuhan dalam hidupnya. Bahwa kita ingin melihat keluarga kita diberkati, pelayanan kita berhasil, dan kehidupan kita tenang di dalam Tuhan. Tentu ada banyak orang yang ingin menerima berkat dan janji Tuhan, tetapi tidak semua mau hidup dalam ketaatan. Janji Tuhan memang pasti dan Tuhan setia dengan janjinya, tetapi janji itu seringkali terikat pada ketaatan umatnya. Dalam konteks pembacaan saat ini, Tuhan berbicara kepada Raja Salomo setelah pembangunan Bait Allah selesai. Tuhan tidak hanya berbicara tentang
bangunan megah itu, tetapi tentang kehidupan dan ketaatan hati dari Raja Salomo. Ada beberapa poin penting dalam ayat ini, yaitu yang pertama adalah janji Tuhan tergantung pada ketaatan. Ayat 17. Jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud ayahmu. Kalimat ini bukan sekedar nostalgia sejarah semata, tetapi panggilan rohani untuk meneladani integritas dan kesetiaan Daud. Daud tidak sempurna, namun hatinya sempurna dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ia jatuh, tetapi selalu kembali. Ia gagal, tetapi tidak berhenti mengasihi Tuhan. Dan disitulah perbedaan antara raja yang berkuasa dan raja yang berkenan di hadapan Allah. Ketaatan bukan hanya soal melakukan aturan, tetapi tentang menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya, Tuhan tidak menuntut Salomo menjadi sempurna, tetapi Tuhan menuntut dia hidup di hadapannya dengan hati yang benar. Daud bukan manusia tanpa dosa. Ia pernah jatuh, tetapi hati Daud selalu kembali berpaut kepada Tuhan. Daud bukan orang sempurna, tetapi hatinya melekat pada Tuhan. Ia cepat bertobat, rendah hati, dan mau dibentuk. Jadi, ketaatan bukan berarti tidak pernah salah, tetapi mau kembali ketika salah. Ketaatan bukan soal banyaknya pelayanan, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14, Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Artinya, Tuhan mencari hati yang setia dan taat, bukan sekedar keberhasilan atau jabatan rohani. Jadi saudara-saudara, pertanyaan pentingnya di sini adalah, apakah kita masih hidup di hadapan Tuhan? Ataukah kita lebih sibuk membangun bait atau penampilan luar daripada menjaga hati atau bait dalam diri kita? Pertanyaan ini kiranya menjadi refleksivitas dalam hidup rohani kita. Poin penting yang kedua adalah bahwa ketaatan membawa peneguhan janji. Tuhan melanjutkan firman-Nya di ayat 18, maka aku akan menegakkan tahta kerajaan-Mu. Di sini Tuhan ingin meneguhkan janjinya kepada Salomo, tetapi itu hanya terjadi jika ia terus berjalan dalam jalan Tuhan. Tuhan tidak memandang keindahan arsitektur, tetapi keindahan hati yang tunduk. Tuhan tidak memandang kemegahan bait Allah, tetapi karena ketaatan hidupnya. Saudara-saudara, banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tetapi tidak semua mampu mempertahankan berkat itu. Pertanyaannya kenapa? Jawabnya adalah karena berkat hanya bertahan di tangan orang yang taat. Berkat tanpa ketaatan adalah seperti balon tanpa tali, cepat naik, tapi mudah hilang ditiup angin. Tuhan ingin janjinya nyata dalam hidup kita, tetapi Ia juga ingin melihat kita menjaga janji itu dengan hidup yang benar. Banyak orang kehilangan posisi dan berkat, bukan karena Tuhan mencabut janjinya, tetapi karena mereka menjauh dari syarat janji itu sendiri. Sebagai contoh, Raja Saul kehilangan tahta bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena ketidaktaatannya.
1 Samuel pasal 15 ayat 22 mengatakan ketaatan lebih baik daripada korban. Saudara-saudara, berkat Tuhan itu kekal, tetapi ketaatanlah yang menjaga agar janji itu tetap kokoh dan berlaku. Poin penting yang ketiga adalah ketaatan yang konsisten membawa berkat lintas generasi. Tuhan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Salomo diberkati karena Daud taat dan ketaatan Salomo seharusnya menjadi warisan bagi keturunannya. Tetapi kita tahu kemudian bahwa Salomo jatuh dalam penyembahan berhala dan akibatnya kerajaannya terpecah. Catatan pentingnya adalah ketaatan seseorang berdampak pada generasi berikutnya. Namun janji Tuhan tidak otomatis turun dari generasi ke generasi. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11, karena engkau tidak berpegang pada janjiku, maka aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu. Tuhan ingin kita bukan hanya mewarisi janji, tetapi juga memelihara ketaatan agar janji itu tetap hidup dalam generasi berikutnya. Saudara-saudara, ketaatan kita hari ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Jika kita hidup setia, Tuhan akan meneguhkan keluarga kita, pelayanan kita, dan bahkan meneguhkan masa depan generasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana firman ini kita mau bawa dan implementasikan dalam hidup beriman kita. Pesan penting yang pertama adalah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bahwa tidak cukup kita hanya aktif di gereja, tetapi hidup kita sendiri harus kudus dan berkenan di hadapannya. Pesan yang kedua, jangan hanya ingin janji Tuhan, tetapi juga syaratnya. Tuhan bukan hanya ingin memberkati, tetapi juga ingin membentuk karakter kita agar layak menerima berkat itu. Pesan yang ketiga, hiduplah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, karena Tuhan melihat hati, bukan penampilan di luar. Pesan keempat, peliharalah firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya membaca, tapi lakukan, karena berkat ada dalam tindakan, bukan hanya ada dalam pengetahuan. Poin yang kelima, taatlah dalam hal kecil, karena dari ketaatan kecil, Tuhan mempercayakan hal besar. Saudara-saudara, Tuhan ingin menegakkan janjinya dalam hidup kita. Janji tentang penyertaan, janji tentang pertolongan, dan janji tentang masa depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan juga menunggu kita untuk berkata, "Ya Tuhan, aku mau hidup di hadapan-Mu, seperti Daud hidup di hadapan-Mu." Mari kita menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari, hari ini kita perbaharui hati kita, agar janji dan rencananya diteguhkan dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk merespon kasih-Mu melalui perenungan di pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia
kepada janji-Mu. Tolong kami agar hati kami senantiasa terpaut padamu. Jangan biarkan kami hanya mengejar berkat, tapi tolong kami untuk menjaga hati agar tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menuntun hati dan pikiran kami untuk kembali diarahkan kepadamu di dalam mengawali aktivitas kami di hari ini. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu yang kami dengar tidak akan sia-sia, tetapi akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa buat para hamba-Mu yang melayani dalam kebenaran dan kasih. Secara khusus, memberkati kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina Evieltu STH MIS, bersama Ibu Pendeta Marta M. Korwa SSC Teol, yang Engkau percayakan untuk mengembalakan umat-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika. Kami berdoa buat majelis jemaat, kepanitiaan yang ada, badan pelayan unsur dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur atas gereja-Mu, memberkati setiap panggilan pelayanan yang ada di dalamnya untuk melayani-Mu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, secara khusus kabupaten yang kami cintai ini, Kabupaten Mimika. Dari kota sampai ke pelosok, dari pegunungan sampai ke pesisir, hadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap peran mereka sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak, dan semua anggota keluarga, agar hidup dalam kasih, saling menguatkan, dan menjadi terang di dalam keluarga, bahkan di lingkungan di mana mereka berada. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, membebaskan yang terbelenggu, dan memberikan mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Tuntun kami dalam menghadapi hari ini. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi awal dari hari yang penuh dengan kasih-Mu. Dan kami memohon berkat daripada-Mu. Anugerah Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.